Assalamualaikum Bu Epi, Bu Dede. Waalaikumsalam. Ini Kenapa Bu? ada waktu nggak Bu? Ada. Bantuin saya ya Bu Dede ya, Bu Epi. Iya. Ada yang ingin saya Ya, diskusikan. boleh. Gini Bu, saya tuh dari kemarin ya, beberapa sebulan belakangan lah, anak-anak itu kok kalau di kelas itu susah dikendalikan ya, khususnya anak kelas 10. Itu kira-kira penyebabnya apa ya Bu ya? Ya itu saya juga bingung, ada yang malah jadi hiperaktif di kelas, ada juga yang diem terus gitu. Jadi kalau misalnya saya ajak pembelajaran itu, mereka cuman bisa fokus 5 menit lah Bu. Terus kesananya tuh ada yang ngobrol sama temennya, ada yang asik sendiri tapi nggak perhatian gitu, ada yang ngelamun kayak gitu. Saya tuh bingung harus gimana, ini anak-anak harus diapain gitu Bu. Oke. Kira-kira kalau apa yang Ibu akan lakukan kalau anak-anak tuh kayak gitu? Biasanya Ibu ngelakuin apa itu di kelas? Biasanya. Sejauh ini sih saya itu paling baru menegur aja Bu, misalnya Aja. hei kayak gitu, tapi nggak efektif, itu tidak efektif, jadi langsung paling 2 menit begitu lagi gitu. Apa ya, ini tuh harus diapain gitu saya tuh. Kira-kira ada gak metode atau apa gitu yang bikin anak itu supaya itu ya kondusif gitu? Kira-kira apa tuh? Kira-kira Metode apa ya, metode atau enggak mungkin apa ya, strategi gitu, strategi pembelajaran. apa ini ya Bu ya, saya tuh pernah dengar tentang apa, membuat siswa itu sebelum belajar itu disuruh fokus dulu gitu. Apa itu ya, tapi saya tuh bingung harus cari di mana gitu. Ibu udah pernah buka-buka YouTube atau mungkin ada artikel-artikel gitu Ibu nyari gitu? Oh ya deh, nanti saya cari apa tuh ya namanya, kalau nggak salah sosial emosional ya Bu ya. Oke. Pembelajaran sosial Sosial emosional, emosional, ya oke. betul. Nah, pernah nggak Ibu observasi atau wawancara ke temen gitu yang sudah melakukan pembelajaran sosial emosional Ya itu? belum Bu, nanti kayaknya saya harus tuh. Oh Atau pernah baca sedikit gitu apa itu sosial emosional? iya, Pembelajaran pernah dikasih tahu sama Bu Nurjatnika, kan CGP ya Bu, Iya. guru penggerak di sekolah Iya. kita. Pernah itu waktu IHT membicarakan itu selintas, tapi saya belum paham. Kayaknya saya harus tanya ya Bu ya, berarti iya, ya. Oh makanya. iya, bisa. Iya. Oke Bu, kalau gitu nanti saya, kalau gitu berarti saya harus Jadi Ibu harus kayak gimana nih? Kalau sekarang kan udah tahu nih bahwa apa sih masalahnya adalah anak yang ya karakternya sulit, sulit sulit dikendalikan dikendalikan. kata Ibu. Nah, kemudian untuk selanjutnya Ibu sudah punya solusi nih. Ya. Tadi solusinya adalah pembelajaran sosial emosional. emosional. Nah, jadi kesimpulannya seperti apa Bu? Berarti tadi itu permasalahan saya tentang pengendalian siswa di kelas. Saya akan mencoba menerapkan PSE, tetapi untuk PSE-nya itu harus saya tanyakan dulu, berkonsultasi dengan guru penggerak, yaitu Bu Nurjatnika. Yang akan saya lakukan nanti di jam istirahat itu mungkin Bu. Selain Ibu nanti ngobrol sama Bu Nurjatnika tentunya ya, nah nanti mungkin ada obrolan lain dengan Bu Nurjatnika. Kira-kira apa yang harus Ibu persiapkan juga? Apa ya Bu ya, mungkin saya harus mempersiapkan rujukan Bu, kayak misalnya video YouTube atau artikel gitu ya. Ya mungkin itu untuk saya supaya betul cara menerapkannya itu benar. Nah, tapi kan sebelumnya itu apa sih namanya, persiapan ke kelas itu harus mempersiapkan apa? Oh, iya. Contohnya ada ya mungkin kira-kira Paling saya bawa itu Bu, bawa pengeras suara aja buat misalnya kalau perlu Alat-alat untuk ya. peralatan untuk musik atau apa. Nah, Bu Zia tadi kan Bu Zia mau ke Bu Nurjatnika ya. Nah, setelah tadi mau ke Bu Nurjatnika, kira-kira kalau sudah tahu nih Ibu pembelajaran PSE itu seperti apa, nah nanti akan dilaksanakan di kelas kapan Bu? Oke. Kayaknya saya kan harus
bikin dulu ya Bu ya perencanaannya. Mungkin baru minggu depan saya terapkan, pertemuan minggu depan gitu. Nah, kalau perencanaan itu Ibu mau bikin apa aja, Bu? Saya bikin RPP-nya, berarti RPP yang terkait dengan PSE. Kemudian tadi saya mau cari dulu referensi, video cara menerapkannya, terus contoh-contoh PSE seperti apa, seperti itu Bu, dan wawancara dengan Bu Nur Jatnika. Oke, berarti kira-kira ke kelasnya kapan? Minggu depan. Minggu depan. Pertemuan Oke. minggu depan. Nanti kalau sudah ada hasilnya, nah Ibu sudah ke kelas, nanti jangan lupa ya. Saya juga pengen tahu gitu kan, iya, nanti iya. PSE-nya seperti apa. Ya, Mungkin boleh, saja Bu, saya boleh. juga bisa menerapkan itu Siap, ya. siap. Terima Nanti kasih ya Bu saya Dia, share ya. lagi. Iya. Berarti sudah ya? Ya. Sudah. Ih, makasih menemukan banyak ya Bu solusinya. ya. Iya. Makasih banyak udah dibantu gitu. Oke. Jadi terbuka, jadi ada ide gitu. Oke, kalau begitu bagaimana perasaan Ibu sudah melakukan coaching? Perasaan saya kalau tadi pas pertama saya bingung, tapi kalau sekarang sudah lebih lega dan saya menjadi optimis. Mudah-mudahan saya bisa mengendalikan kelas dengan lebih baik. Oke. Ya, makasih kalau ya. gitu Bu. Oke, Sama-sama. makasih ya Bu Dede ya. Sama-sama. Udah dicatetin sama Bu Dede. Baik Bu Epi, barusan kan Bu Epi sudah melakukan coaching ya sama Bu Jea tentang pembelajaran sosial emosional tuh. Bu Epi kan barusan menjadi coachnya. Nah kemudian menurut Bu Epi nih, apa yang sudah berjalan dengan baik pada saat melakukan coaching barusan? Kalau menurut saya Alur Tirta itu sudah ini ya, sudah dilakukan gitu kan dengan baik. Nah mungkin ada apa sih, hadir penuh gitu kan, terus mendengarkan juga itu sudah juga baik juga gitu kan. Nah itu mungkin yang sudah bagusnya, Yang gitu sudah kan, bagus ya. yang perlu yang sudah dilakukannya gitu ya. Gitu. Kemudian Terus apalagi nih yang perlu ditingkatkan, yang menurut Bu Epi harus ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan kalau menurut saya itu lebih ke yang pertama, penahanan diri saya ya, Penahanan gitu diri, ya, oke. karena apa sih namanya, kadang-kadang suka apa ya, ingin melontarkan solusi juga gitu kan, padahal kan gitu. nggak boleh juga Iya, kan iya kayak sih, gitu. iya. Nah itu satu, penahanan diri. Kemudian yang kedua paling pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot itu Pertanyaan ya, yang berbobot perlu yang ditingkatkan perlu pada saat iya, pada melakukan saat coaching. Oke. Ya. Nah kemudian apa nih yang Ibu lakukan supaya bisa dalam kondisi present gitu? Oke, yang saya lakukan itu lebih ke mendengarkan secara itu apa sih namanya, secara aktif gitu Secara kan, aktif. karena memang setelah kita mendengarkan, nah berarti kita tahu kan pembicaraan kita itu arahnya kemana oke. gitu kan ya. Kan, sebelumnya juga kita kan sudah apa sih, menentukan tujuan dari pembicaraan coaching itu juga apa gitu kan, jadi nyambung gitu. Jadi nyambung ya. Nah kemudian perasaan Bu Epi pada saat mengcoaching Bu Jea tentang permasalahan yang dihadapinya bagaimana nih perasaannya? Kalau saya lebih ke senang ya bisa membantu gitu kan, dan memang itu solusinya juga bukan dari saya, solusinya Iya. dari coach itu sendiri gitu kan, seperti itu. Jadi senang bisa membantu atau mengarahkan, menemukan solusi dari Menemukan permasalahan solusi. tersebut. Oke Bu Epi, terus apa nih yang akan Ibu lakukan ya untuk meningkatkan kegiatan pada saat melakukan coaching? Oke, tadi kan kurangnya saya itu lebih ke kesadaran ya, bukan kesadaran, apa sih namanya, emosi yang tidak terkendali gitu kan. Jadi kayak ingin ngasih jawaban kayak gitu atau ngasih solusinya gitu kan. Mungkin harus lebih banyak belajar lagi gitu kan tentang pengendalian emosi, kayaknya seperti itu Bu, gitu kan, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih ya Bu Epi ya sudah melakukan refleksi. Ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa selalu melakukan coaching ya, Ya. untuk menemukan Kan solusi. Iya, gitu. Terima Baik. kasih Bu Dede. Iya, sama-sama. Ih, lagi pada ngapain ini, ngobrol-ngobrol? Iya Bu, biasa lagi pada ini curhat-curhat. Curhat. Tanya Je, sih. lagi kosong nggak jam? Iya, lagi kosong, Lagi makanya lagi gabut. Aku mau cerita. Boleh, ada apa nih? Ini nih, aku kan wali kelas E8. Jadi ada anak yang nggak masuk sekolah gitu. Sering, jadi dalam 1 bulan itu kayaknya banyak sekali bolosnya gitu.
Udah lama Bu terjadinya, sudah lama. Udah lama, pas kan aku selalu cek ya, per minggu aku cek. Jadi dalam 1 minggu itu dia nggak sekolahnya itu kayak 3 kali gitu. Oke. Sebelum kita lanjut, saya mau tahu nih, Bu Dede, kira-kira kita ngobrol sekarang ini, kira-kira Bu Dede pengen dapat apa sih dari obrolan kita sekarang? Jadi aku pengen dapat solusi anak tersebut bisa sekolah lagi gitu. Tapi solusinya kayak gimana gitu. Masih bingung ya Bu Masih ya? bingung gitu. Tapi Ibu udah tahu belum penyebab anak ini sampai sering tidak sekolah gitu? Sudah ditelusuri belum penyebabnya? Jadi kan kemarin aku nanya-nanya ya ke anak kelas juga gitu kan. Jadi kata mereka itu yang menyebabkan anak tersebut tidak sekolah itu karena dia itu kena razia gitu Bu. Jadi si anak itu punya karakter, dia itu tidak mau rambutnya itu pendek gitu. Jadi kena razia potong rambut. Razia potong rambut gitu. Iya. Makanya kayaknya anak tersebut kayak yang tidak pede gitu. Sempet sih waktu itu juga ketemu sama saya gitu kan. Jadi dia kayak yang pakai apa sih, jaket gitu ya, cuman si upluknya itu di hoodie gitu, pakai hoodie gitu. Jadi kayaknya nggak pede gitu. Jadi kayak memilih untuk tidak sekolah aja gitu. Malu mungkin ya. Jadi aku tuh bingung harus gimana ya caranya untuk biar dia mau sekolah lagi gitu. Tapi kalau menurut Bu Dede, apa yang dilakukan oleh orang yang merazia dia itu sudah betul belum? Sudah betul belum dia itu dipotong rambutnya gitu? Kalau menurut Bu Dede sendiri gimana? Kalau menurut, setuju nggak sih anak itu dipotong gitu rambutnya? Kalau menurut saya ya setuju saja, karena kan sekolah ini kan memiliki peraturannya. Jadi kan kalau nggak salah itu rambut laki-laki itu harus 2 cm atau 5 cm gitu kan. Akan tetapi kalau saya lihat anak tersebut memang rambutnya panjang gitu, jadi sah-sah saja kalau misalkan dia kena razia juga gitu. Cuman mungkin yang merajianya itu tidak tahu kalau misalkan akan membuat siswa tersebut jadi down gitu. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan dari cerita Bu Dede itu, sebetulnya anak ini memang melanggar peraturan ya. Melanggar peraturan, cuma betul. mungkin orang yang menegur dia caranya tidak sesuai dengan karakter dia ya Bu ya. Gitu, betul. Kalau begitu berarti yang harus Bu Dede lakukan ini kira-kira seperti apa nih untuk bisa meraih anak tersebut? Menurut Bu Dede berarti udah kenal ya karakter siswanya ya. Iya, betul. Kira-kira Bu Dede punya cara nggak untuk mendekati siswa ini? Siswa itu ya. Cut dulu ya, cut dulu. Oke. Jawabannya itu aja, segitiga restitusi. Segitiga restitusi Ya. dilakukan itu. Kayaknya kalau gitu saya sudah kenal karakternya, tapi saya nggak boleh membuat dia takut, nggak boleh membuat dia down. Sepertinya saya akan melakukan Proses segitiga restitusi. gitu ya. Oke. Nah, Bu Dede berarti sudah kenal ya sama karakter siswanya bagaimana. Coba menurut Bu Dede kira-kira untuk meraih siswa ini supaya dia itu sadar dengan nilai-nilai yang harusnya dia itu kan mematuhi gitu ya, apa yang sudah ada di sekolah gitu, bahwa dia itu melakukan pelanggaran, bahwa itu ada berarti dia itu kan bukan dihukum sebetulnya, tapi dia itu dipotong rambut, berarti dia melakukan apa? Berarti ada apa yang dia penuhi, konsekuensi. Jawab. Iya, jadi kalau menurut saya terkait itu kayaknya saya sebagai wali kelas gitu ya, harus melakukan segitiga restitusi gitu. Iya bagus itu Bu. Ya, terus gimana? Seperti apa sih segitiga restitusi? Iya, itu jadi yang mau proses segitiga restitusi itu kan tidak membuat anak menjadi takut gitu ya, menjadi takut. Jadi kayak yang kita nanya gitu kan ke anaknya kan, kemudian anaknya mencari solusi bagaimana inginnya gitu kan, seperti itu. Pokoknya didekati aja gitu. Tetapi dalam pendekatannya itu tidak membuat dia menjadi takut gitu, seperti itu. bagus itu sepertinya Bu De. Mudah-mudahan Bu Dede pernah nggak menghadapi situasi yang sama
yang Bu Dede terapkan restitusi? Sudah pernah belum Bu Dede menerapkan restitusi? Sebelumnya belum pernah sih Bu, ya baru kali ini gitu ya saya akan menerapkannya. Mudah-mudahan nanti bisa membuat anak menjadi termotivasi lagi ya, setelah dilakukan hal tersebut. Kira-kira kalau memang belum pernah, berarti kan Bu Dede butuh apa nih untuk melakukan segitiga restitusi gitu? Apa sih yang di sekolah ini, kelebihan apa yang kira-kira, atau ada orang lain mungkin yang bisa membantu Bu Dede untuk melakukan segitiga restitusi? Sudah ada belum bayangan? Kalau untuk itu mungkin nanti saya tanyakan ke di sini kan ada guru penggerak ya, nanti mungkin saya bisa sharing-sharing dulu, menanyakan bagaimana nih teknik dalam penerapan segitiga restitusi tersebut gitu, supaya nanti saya bisa menerapkannya ke anak didik saya gitu. Iya, itu mungkin mudah-mudahan bisa efektif ya Bu ya. Malah dengan kita ngobrol saya jadi terinspirasi, karena saya juga sering menghadapi nih. Nanti mungkin saya juga kita bisa sharing-sharing lagi ya. Nah, cuma kalau gitu, kalau boleh tahu rencananya Bu Dede untuk melaksanakan restitusi ini mau kapan? Rencananya nanti siangan saya mau tanya dulu kan bagaimana tekniknya, atau saya cari sendiri gitu ya di Google bagaimana teknik dalam penerapan segitiga restitusi tersebut. Kemudian kalaupun memang anaknya besok nggak sekolah, nanti saya bisa berkunjung mungkin ya Bu ya, Home visit ya? home visit gitu ke rumahnya gitu kan, dalam melakukan proses segitiga restitusi tersebut gitu. Kalau gitu boleh dong saya nanti tanya lagi ke Bu Dede tentang boleh. efektivitas pelaksanaan segitiga restitusi ini ya. Kira-kira kita bisa janjian lagi kapan nih? Saya pengen tahu hasilnya tentang segitiga restitusi. Mungkin nanti hari Jumat ya. Oh, boleh. Hari Jumat nanti saya ceritain gitu ya. Oke. Nanti hasilnya bagaimana nanti saya ceritain lagi ke Bu Jaya ya. Siap, boleh Bu Dede. Makasih ya Bu Jaya. Sama-sama. Soalnya sekarang tadi kan saya bingung kan Bagaimana menghadapi. nih sekarang perasaannya? Jadi tadi kan sempat bingung menghadapi anak tersebut. Sekarang sudah tercerahkan gitu dengan melakukan coaching sama Bu Jaya gitu. Jadi solusinya sudah dapat gitu. Ya, mudah-mudahan efektif ya. Iya. Sip. Nah, ya bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Evi. Baik, barusan saya sudah melihat ya Bu Jia dan juga Bu Dede itu sudah melakukan coaching gitu kan, dan Bu Jia sebagai coach, Bu Dede sebagai coach. Nah, saya di sini ingin merefleksi gitu kan hasil dari coaching Bu Jia ini. Nah, pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching barusan? Oke, yang pertama mungkin saya rasa kami berdua sudah bisa berbincang dengan santai ya Bu ya, dengan rileks. Kemudian juga saya menerapkan alur tirta tadi Bu, dari mulai tujuan, identifikasi sampai rencana dan tanggung jawab gitu. Sepertinya sih sudah saya sampaikan tahap demi tahap gitu. Itu yang sudah baik. Bagus gitu ya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Yang masih perlu diperbaiki tadi itu yang saya rasakan itu, saya agak bingung Bu ketika saya tuh mengajukan pertanyaan, tapi saya tuh mengajukan pertanyaan tapi khawatir menjadi pernyataan gitu. Jadinya saya suka berpikir ketika saya bertanya itu, saya apa ini di dalamnya saya memberikan saran kan nggak boleh ya, khawatir seperti itu, atau saya memberikan penilaian judgement gitu. Nah, itu yang kadang saya tidak menyadari. Jadi mungkin yang harus diperbaiki ya. Mungkin yang harus diperbaiki adalah harus lebih sering lagi melakukan coaching gitu Bu. Berlatih gitu? Ya, latihan. Pertanyaan ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau hadir penuh? Kalau tadi yang saya lakukan itu, saya tidak pegang handphone ya, jadi saya tidak pegang handphone. Harusnya mungkin tadi saya catat ya, tapi karena perbincangannya sangat seru, jadi saya tidak catat, saya fokus aja gitu kepada Bu Dede yang sedang menceritakan permasalahan. Mendengarkan dengan baik ya. Betul. Oke, lalu yang keempat, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Oke.
saya itu merasa yang harus saya perbaiki itu dalam hal menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi saya juga masih bingung yang berbobot itu ini sudah cukup berbobot apa belum gitu. Nah itu sih Bu. Ya, gitu. Oke. Lalu yang terakhir, perasaan. Ibu menanyakan nggak tadi perasaan ke coachingnya? Perasaan coachingnya seperti apa? Menanyakan terakhir itu katanya kan asalnya Bu Dede bingung di awal, tapi setelah melakukan coaching, berbincang bersama sudah lebih tercerahkan. Gitu. Nah dengan itu saya juga perasaan saya jadinya merasa senang, merasa puas gitu bahwa percakapan yang tadi kami lakukan itu ada maknanya gitu, ada nilainya seperti itu. Jadi permasalahan dari yang ada itu solusinya sudah ada. Nah gitu ya, sudah menemukan solusi. Oke, terima kasih Bu. Ya sama-sama Bu. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Iya, nanti katanya hari Jumat kita ketemu lagi deh. Nanti saya minta bantu Bu Evi lihat lagi ya. Oke. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Bu Evi. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Bu Dede ada waktu nggak? Ada, lagi kosong Ya, lagi kosong ya. Saya mau mengganggu waktu Ibu, waktu istirahat ya. boleh ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu kan. Ini mengenai permasalahan yang saya sedang hadapi gitu. Kira-kira permasalahan apa nih? Sebentar. Mau pada coaching ya? Iya. Oh, iya. Saya amati ya. Oke. Silakan Iya. lanjut. Oke. Kira-kira nih Bu Evi mau nyeritain apa? Permasalahannya apa? Jadi gini, yang saya rasakan itu di kelas itu pembelajaran itu monoton gitu Bu. Jadi anak-anak tuh kayak pada ngantuk gitu ya kalau di kelas kayak gitu. Jadi kurang aktif lah ya anak gitu. tuh gitu di kelas gitu. Pengennya anak-anak itu kayak gimana menurut Bu Evi? Ya pengennya untuk pembelajaran yang bagus kan anak-anak harus aktif gitu kan dalam Harus aktif, pembelajaran gitu kan seperti itu. Jadi kalau misalkan apa sih namanya anak-anak pada ngantuk, pada monoton di kelas gitu kan, berarti tujuan pembelajaran juga susah untuk tersampaikan. Susah untuk tercapai. Gitu. Oke. Nah, Bu Evi kepikiran gak sih untuk mencari mungkin media pembelajarannya atau misalkan model pembelajarannya gitu, mungkin bisa lebih dikembangkan lagi nih sama Bu Evi gitu. Nah kalau itu saya tuh kemarin pernah ya sempat lihat itu ada guru penggerak Nurjatika gitu kan. Nah itu pernah menerapkan namanya itu pembelajaran diferensiasi gitu. Kayaknya kalau saya amati sekilas gitu ya, karena saya belum terlalu paham juga gitu kan. Nah itu kayaknya cocok deh untuk anak-anak yang memang keadaannya seperti itu gitu kan. Gitu Jadi ya, untuk apalagi di anak jam-jam terakhir ya bisa iya, mungkin ya gitu, diterapkan. sepertinya gitu. Cuma memang mungkin kendalanya saya belum terlalu paham gitu Iya, kan iya, mengenai pembelajaran diferensiasi ini. Iya, itu bagus sih menurut saya ya, bisa apa namanya mencari referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Gitu. Tadi kan Ibu juga sudah bilang bahwa Ibu pernah melihat ya, Iya, saya yang sekilas dilakukan gitu kan, yang dilakukan sama Bu Nurjatika Nurjatika gitu ya. Nah, langkah kedepannya kayak gimana nih yang akan Bu Evi lakukan? Kalau saya pikir-pikir gitu kan, mungkin itu salah satu solusi yang bisa diambil itu pembelajaran diferensiasi. Jadi pertama saya akan menanyakan dulu, wawancara dulu kayaknya ke Bu Nurjatika. Iya, cari informasi gitu ya. Informasi bagaimana pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan sama Bu Nurjatika gitu kan, berhasil atau tidaknya seperti apa, terus apa sih media yang harus saya susun gitu kan, atau RPP yang saya susun seperti apa gitu kan, seperti itu. Jadi saya minta dulu contoh-contohnya gitu, ya. Nah, kemudian mungkin saya juga nanti harus nyari-nyari juga ya di internet, iya, kayak dari YouTube mungkin, dari Google gitu kan, atau bahkan mungkin kalau ada dari guru penggerak gitu kan, nah bisa aja gitu kayak gitu. Nah selanjutnya mungkin saya harus menyusun RPP RPP yang atau perangkat pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran diferensiasi itu kayaknya seperti itu deh Bu ya. Karena beda ya? RPP-nya beda apa sama Bu?
kalau waktu itu saya lihat sepintas itu kayaknya beda gitu. Beda ya. Makanya saya harus perlu Referensi tadi, gitu ya, referensi sama, informasi-informasi. ngobrol juga sama guru penggerak gitu Oke, kan, oke, seperti oke. itu. Nah, terus Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu kapan? Nah, karena nanti juga kan besok saya ada jam lagi ya. Ada jam nah, ya. sepertinya untuk konsultasi ke Bu Nurjatika akan dilaksanakan hari ini jam istirahat kedua deh. Istirahat Hari kedua. pertama. Oke, udah sholat ya nanti ya. Istirahat, istirahat kedua gitu kan. Saya nyari Bu Nurjatika, semoga dulu bisa nggak ya gitu kan. Nah, setelah itu, nah baru saya susun tuh RPP, perangkat segala macem. Oke. Nah besoknya jam karena saya ada jam-jam pertama di kelas 12 IPA 3 gitu kan, hari Jumat tuh, jadi saya kayaknya langsung praktek deh. Oke. Jadi rencananya nih Ibu mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu besok gitu ya, setelah Ibu melakukan atau mencari informasi sama iya, guru sama- penggerak gitu iya, ya, gitu, yang sudah seperti melakukannya itu. gitu Iya, ya, seperti ya. Oke, nanti kalau Ibu udah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, nanti cerita lagi ya. Nanti Oke. mungkin bisa aku terapkan juga nih di kelas gitu Oke, ya. udah siap-siap Bu. Ya. Bagaimana nih perasaan Bu Epi setelah melakukan coaching sama saya? Alhamdulillah perasaan saya lebih lega, perasaan saya senang gitu kan. Saya bisa apa ya, mengidentifikasi masalah, dan juga saya juga bisa ternyata gitu ya, Menemukan dari saya masalahnya sendiri ya, menemukan gitu. solusinya gitu ya. Oh, iya kayak gitu, jadi senang gitu Senang kan. ya. Ternyata apa sih namanya, tidak sia-sia kita Tidak ngobrol kita sia-sia ya. gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu alhamdulillah ya Ibu sudah menemukan solusinya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Mudah-mudahan nanti setelah penerapannya anak-anak bisa berubah tuh ya, ininya, gaya belajarnya gitu ya. Jadi mereka lebih senang juga gitu, walaupun mereka belajarnya di jam-jam terakhir ya, gitu ya. Seperti itu. Oke, Bu, Terima ada kasih lagi ya. Enggak ada yang mau gitu. diceritain? Oke. Oke. Makasih ya Bu Dede ya. Iya, sama-sama, Bu Epi. Makasih Bu Jia. Bu Dede, barusan sudah coaching ya nih? Iya, Bu Epi? sama Bu Epi. Kebetulan barusan saya mengamati sekalian belajar juga kalau coaching itu bagaimana. Nah, saya sekarang mau tanya nih, ada beberapa yang mau saya tanyakan Oke. ya. Yang pertama, kira-kira dari coaching yang barusan sudah dilaksanakan, menurut Bu Dede apa sih yang sudah berjalan dengan baik? Yang sudah berjalan dengan baik ya Bu Jaya. Jadi pada saat saya melakukan coaching sama Bu Epi barusan, yang sudah berjalan dengan baik itu kami bukan kami ya, jadi saya sendiri gitu ya sebagai coach itu menerapkan alur tirta gitu. Terus kemudian kami juga barusan sudah mengobrol secara santai gitu, tidak tegang gitu ya, walaupun melakukan kegiatan coaching betul. gitu. Lalu yang kedua ya, apakah kira-kira hal-hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau saya pribadi merasa yang harus saya perbaiki itu sih dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu Oh, ya. iya, Jadi oke. takutnya malah memberikan solusi gitu. Padahal kan tidak boleh ya dalam kegiatan coaching Ya, gitu. betul, Gitu. betul. Oke. Yang ketiga Bu, apa yang tadi Ibu lakukan untuk bisa tetap hadir secara utuh ketika mendengarkan cerita dari Bu Dede, dari Bu Epi ya. Jadi yang saya lakukan pada saat tadi melakukan coaching itu, jadi saya itu mendengarkan penuh gitu, mendengarkan cerita dari Bu Epi Lestari tersebut. Jadi saya tidak main HP gitu, kemudian saya mencatat poin-poin yang disampaikan oleh Bu Epi Lestari gitu. Fokus ya, Bu, ya? Fokus gitu, iya Oke. betul. Kemudian tadi waktu Ibu melakukan coaching, Hmm. Ibu pasti bertanya bagaimana perasaan yang dirasakan Bu Dede, Iya. dan bagaimana juga perasaan Ibu dan Bu Evi saat melakukan coaching. Boleh diceritakan? Jadi perasaan saya tadi saat melakukan kegiatan coaching ya sama Bu Epi Lestari, saya merasa senang gitu ya, karena saya bisa
menuntun Bu Epi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya gitu. Kalau Bu Evi-nya gimana tadi? Bu Epi juga senang. Tadi saya udah tanya gimana nih Bu Epi perasaannya setelah melakukan coaching gitu kan. Alhamdulillah beliau senang juga gitu karena dia juga sudah menemukan solusinya gitu. Artinya coaching tadi efektif ya Bu ya, Iya. karena sudah menemukan solusi yang diinginkan. Iya, ya. tinggal menerapkannya mungkin ya nanti dari solusi tersebut. Betul, gitu. betul. Sip, mudah-mudahan lancar terus ya Bu Iya, ya. Nanti iya, kita makasih ya. diskusi-diskusi Iya. lain.